Benarkah ibu kota Putrajaya Malaysia, ibu kota yang mati? Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut, Putrajaya Malaysia, bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib, sepi Pak, Bu. Mereka yang ucapkan dulu, sekarang malah kena rasuah mereka, para sahabat. Mas Farhan gelak-gelak menengok sebuah video ini. Mereka sudah diperiksa oleh KPK, kena batunya, kena kualatnya orang Malaysia. Dugaan korupsi 28 miliar rupiah di Bank BJB, KPK sidak rumah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil atau biasa dipanggil Kang Emil akhir-akhir ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngebahas sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang seseorang yang kemarin dan juga sempat viral yang ngebahas tentang Malaysia Putrajaya yang katanya kota yang gagal ataupun kota mati para sahabat. Yang katanya kalau di pagi hari katanya ramai banyak orang, kalau di pagi malam, kalau setelah malam, habis maghrib, sepi Bu, macam kuburan macam itu. Tahu gak para sahabat, sekarang itu orangnya di mana? Sekarang malah kena kasus korupsi ataupun rasuah para sahabat. Bahkan rumahnya dan kereta dan juga mutu-mutu mereka sudah disita oleh KPK yang ada di Indonesia. Aduh, mungkin yang dulu sempat memuja-muji keanggunan yang dibangun oleh di ibu kota IKN, mungkin mereka ikut andil untuk menyokong proyek tersebut para sahabat. Mungkin ada juga lah untuk mensupport macam itu agar proyek ini terlaksana dan juga apa ya, intinya kalau proyek ini terlaksana kita akan jadi orang yang happy-happy, senang-senang macam itu para sahabat. Bukan itu sahaja. Sekarang ini sudah banyak terbongkar dengan adanya tergantinya, tergelengsernya Bapak Jokowi ke Bapak Prabowo ini. Sekarang sudah terkuak semua, daripada Pertamina yang dioplos dan juga minyak yang dikurangi, dari beras juga yang dikurangi. Dan sekarang ada emas antam yang katanya sudah dikorupsi juga, dirasuah juga. Semuanya terbongkar perasaan. Bahkan sekarang ini ada suatu wacana, rencana untuk membuat atau lokap khusus pribadi untuk yang orang yang rasuah-rasuah di Indonesia. Harap-harap betul atau tak didor saja macam itu. Biar tidak, apa ya, biar ada efek jerah macam itu para sahabat. Aku terlalu geram gimana menjadi negara emas di tahun 2045 kalau masih pejabat-pejabatnya, segelintir pejabatnya masih memikirkan kesenangan untuk dirinya sendiri, bukan untuk memajukan negara atau rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Yang paling pelik itu yang apa ya, yang menghina Malaysia, negara Malaysia, ibu kota Malaysia, katanya yang Putrajaya seperti kuburan kalau malam. Dan sekarang sudah kena batunya para sahabat. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Ini dia videonya. dugaan korupsi 28 miliar rupiah di Bank BJB, KPK sidak rumah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil atau biasa dipanggil Kang Emil akhir-akhir ini dihebohkan dengan kasus korupsi Bank BJB. Gimana enggak? Sosok ini sangatlah populer sebagai Gubernur Jawa Barat waktu ia menjabat. Pada 10 Maret tahun 2025, KPK telah menggeledah rumah Ridwan Kamil di Jalan Gunung Kencana, Kelurahan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau biasa disebut Bank BJB. Wah, menarik nih. Dari informasi Liputan 6, kronologi
kasus dugaan korupsi BJB, yaitu adanya dugaan penyimpanan dana iklan BJB yang terungkap dalam laporan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Kemudian BPK temukan selisih signifikan antara anggaran dan nilai yang diterima media. Selisih itu mencapai 28 miliar rupiah. Wah, berarti uang 28 miliar ini bisa jadi total korupsinya dong. Apa bisa lebih ya? Semua itu belum pasti, karena kasus dugaan korupsi ini masih dalam tahap penyidikan dan KPK belum berikan rincian soal konstruksi perkara dan keterlibatan Ridwan Kamil. Gimana menurut kalian? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Ridwan Kamil itu ya kemungkinan sangat kecewa lah ketika sudah hijrah ke Golkar dan bahkan dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta, tetapi tiba-tiba ada putusan MK dari PDIP bisa mencalonkan kader-kader terbaiknya seperti Pak Pramono Anung dan Rano Karno, dan saat ini kalah. Ya, sudah kalah, tiba-tiba rumah digeledah KPK. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Nah, memang sangat mengejutkan pada saat lalu tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba rumah Ridwan Kamil digeledah oleh KPK. Nah, itu bahkan juga buat semuanya terkaget-kaget. Ya seperti halnya dari Golkar. Bahkan Golkar juga menegaskan tak terkait dugaan Ridwan Kamil yang digeledah KPK. Beliau kader baru. Nah, ini seolah-olah cuci tangan ya, karena Ridwan Kamil diketahui kader Golkar. Ya memang sih baru saja menjadi kader Partai Golkar, tetapi seolah-olah cuci tangan ya, bahkan menyebut ini kader baru lah dan lain sebagainya. Ini sangat mengejutkan sekali. Kalau misalkan Ridwan Kamil menjadi gubernur pasti sangat berbeda lah ya, karena kalau kita lihat pada saat lalu bahkan kalah oleh Pak Pramono Anung, tiba-tiba ditinggal ya. Nah, yang cukup unik sebenarnya Golkar tidak meninggalkan Ridwan Kamil sih. Golkar itu akan memberikan bantuan hukum terhadap Ridwan Kamil, tetapi Ridwan Kamil yang susah dihubungi. Nah, ternyata bukan Golkar yang meninggalkan Ridwan Kamil, tapi Ridwan Kamil yang susah dihubungi ya. Apakah Ridwan Kamil sudah meninggalkan Golkar? Ya kita tidak tahu. Yang jelas kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, misalkan Ridwan Kamil sulit dihubungi seusai rumahnya digeledah. Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali. Kenapa ya susah dihubungi ya? Seharusnya kan memberikan klarifikasi, datang memberikan tanya jawab kepada media pers dan lain sebagainya. Tetapi ini tidak. Ini kan seharusnya masyarakat kan ingin tahu lah setidaknya ada apa dengan Ridwan Kamil. Kalau kita lihat semenjak dikalahkan oleh Pak Pramono Anung, itu bahkan terkesan hilang ya dari kabar pemberitaan. Bahkan jarang sekali media-media itu memberitakan Ridwan Kamil. Apakah Ridwan Kamil kecewa berat ya terkait dinamika pada pilkada yang lalu? Ya, menurut saya Ridwan Kamil itu cocoknya di Jawa Barat. Di Jawa Barat pastinya akan menjadi gubernur lah. Menurut saya elektabilitas Ridwan Kamil itu cocoknya di Jawa Barat, tetapi tiba-tiba hijrah ke Jakarta dan akhirnya juga kalah dengan Rano Karno dan Pak Pramono Anung. Nah, ini juga apakah Ridwan Kamil merasa kecewa karena saat ini sudah tidak menjadi apa-apa? Kita juga tidak tahu. Yang jelas Ridwan Kamil itu ya kemungkinan sangat kecewa lah ketika sudah hijrah ke Golkar dan bahkan dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan bahkan kalau kita lihat pada saat lalu itu kayaknya Ridwan Kamil yang akan menang, karena sebelum putusan MK Ridwan Kamil itu akan berhadapan dengan Dharma Pongrekun. Nah, otomatis Ridwan Kamil pada saat lalu pede akan menang di Jakarta. Tetapi tiba-tiba ada putusan MK, dari PDIP bisa mencalonkan kader-kader terbaiknya seperti Pak Pramono Anung dan Rano Karno, dan saat ini kalah. Ya, sudah kalah, tiba-tiba rumah digeledah KPK. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. JPNN.com, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sulit dihubungi seusai rumahnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Bank BJB pada 10 Maret yang lalu. Sampai hari ini kami masih berusaha menghubungi, kata Sekretaris Partai Golkar Jawa Barat. Dia mengatakan sampai hari ini Partai Golkar kesulitan berkomunikasi dengan Ridwan Kamil. Adapun komunikasi yang dilakukan itu untuk menawarkan pendampingan hukum kepada Ridwan Kamil. Jujur saja, kami masih berusaha menghubungi baik
baik melalui keluarganya untuk seperti tadi tawaran kami untuk memberikan pendampingan. Jujur sampai hari ini kami belum bisa berkomunikasi, ungkapnya. Iswara mengatakan bidang advokasi DPP Partai Golkar bisa saja memberikan pendampingan hukum apabila dibutuhkan Ridwan Kamil. Namun demikian, hal tersebut tetap harus dikomunikasikan dengan jajaran pimpinan. Iswara menambahkan, dalam jajaran partai Ridwan Kamil merupakan Ketua DPP Bidang Kajian Publik dan Pemerintahan. Kami dari Golkar akan menawarkan kepada Pak RK untuk memberikan bantuan hukum karena beliau adalah kader Partai Golkar, ucapnya. Ya, tapi kenapa ya sulit dihubungi Ridwan Kamil ini? Ada apa? Dan seolah-olah itu menghilang ya dari kabar pemberitaan. Mulai apa? Mulai sesudah pilkada itu terkesan sangat tidak pernah terlihat ya di pemberitaan media manapun. Nah, bahkan pada saat lalu juga ditanggapi oleh Pak Jokowi ya, semua proses hukum harus kita hormati. Wah, ya seperti itulah. Apakah ini juga termasuk mulai lepas tangan ya? Ya, kita tidak tahu juga sih. Presiden ke-7 Jokowi mengungkapkan keterkejutannya saat mengetahui bahwa rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan kasus korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Ya, saya kaget, ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo pada 13 Maret. Sebagai sama kepala daerah, Jokowi dan Ridwan Kamil memiliki hubungan yang cukup dekat. Ketika menjabat sebagai presiden, Jokowi beberapa kali memberikan kepercayaan kepada RKU dalam berbagai kesempatan termasuk sebagai kurator Ibu Kota Nusantara. Dalam pemilihan presiden, keduanya juga berada di pihak yang sama dengan mendukung pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ya, seperti itulah. Tetapi bahkan kalau kita lihat dari PDIP juga mulai ditinggal oleh Pak Jokowi ya pada saat lalu. Bahkan juga dari kader-kader PDIP ikut andil dalam pemenangan Pak Jokowi pada saat lalu, mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan bahkan menjadi presiden hingga 2 periode. Tetapi saat ini kan juga berakhir ditinggal oleh Pak Jokowi ya. Nah, apakah juga Ridwan Kamil mulai ditinggal berlahan oleh Pak Jokowi dan bahkan juga Golkar? Kalau kita lihat dari sini memang terkesan Golkar meninggalkan Ridwan Kamil ya. Beliau kader baru. Wah, gara-gara kader baru ini juga sangat lucu sekali ya. Dari sini dikomentari oleh The Lone Wolf, memang harus dibuang karena sudah jadi kartu mati untuk Raja Oslo. Kalau dipertahankan bisa berbahaya untuk Raja Oslo gitu ya. Cuma digeledah doang sama dong seperti Jatim. Politik memang ngeri, habis mandi sepah dibuang. Lain cerita kalau RK unggul di DKI Jakarta. Ya, kemungkinan lain cerita kalau Ridwan Kamil unggul di DKI Jakarta dan menang menjadi gubernur saat ini. Sangat berbeda sekali, tapi kenyataannya kan tidak ya. Entahlah, Golkar akan tawarkan pendampingan hukum tapi Ridwan Kamil susah dihubungi. Lelaki tidak bercerita. Apakah Ridwan Kamil, wah, duitnya diterima, orangnya dibuang. Nasib oh nasib. Satu calon berat 2029 disingkirkan, menyusul Anies. Wah, cuci tangan. Iya, apakah memang demikian ya? Kalau kita lihat itu memang Ridwan Kamil elektabilitas cukup mentereng ya. Kalau kita lihat pada Pilkada 2024 ya. Bahkan juga bersaing ketat dengan nama-nama besar lainnya seperti Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama. Nah, apakah ini juga untuk menyingkirkan lawan-lawan pada Pilpres 2029? Otomatis lah kalau menurut saya Ridwan Kamil dengan elektabilitas yang cukup tinggi pastinya akan menarik setidaknya masyarakat Indonesia untuk memilih Ridwan Kamil kalau misalkan Ridwan Kamil ikut pada konsultasi Pilpres 2029. Apakah demikian ya? Saat ini untuk mengkerdilkan setidaknya elektabilitas dari yang setidaknya tokoh-tokoh yang akan mengikuti pada Pilpres 2029. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak dan sekarang sudah kena batunya. Katanya dia korupsi ataupun rasuah uang abang di Indonesia para sahabat. Bukan hal itu saja. Yang paling pelik katanya juga yang orang yang ngoplos pertama yang ada di Indonesia itu. Katanya itu ada grup chatting di WhatsApp, katanya grup orang senang. Tapi banyak dihujat oleh netizen-netizen kita, mereka yang senang, kita yang sengsara, macam itu para sahabat. Dan kalau kita berbicara tentang kemajuan di negara kita itu masih 0%. Kita itu sekarang kalau di zamannya Bapak Jokowi mereka berambisius membangun
parlemen-parlemen dan juga jalan-jalan seperti jalan tol, dan sekarang semuanya terkuak. Katanya jalan tol pun juga dirasuah para sahabat. Sekarang ini sudah terkuak semua, terbongkar semua. Dan juga di masanya Bapak Prabowo ini masih bersih-bersih para koruptor, dan harap-haraplah ke depannya nanti setelah bersihnya para koruptor-koruptor ini boleh mensejahterakan rakyat para sahabat. Kalau sampai bila-bila tak boleh sejahtera rakyat ini, apalah nak buat adanya presiden atau adanya pemimpin kalau hanya ini sahaja yang mereka pusing balik, yang selalu mereka rapat-rapat macam itu di parlemen-parlemen macam itu para sahabat. Jadi memang kalau dikatakan Indonesia itu kaya raya dengan hasil bumi yang melimpah, emas ada, minyak ada, memang semuanya ada para sahabat, tidak dinafikan. Tapi hanya orang tertentu yang bisa menikmati hasil bumi ataupun hasil alam yang ada di Indonesia para sahabat. Intinya sekarang sudah terkuak semua. Memang netizen-netizen yang ketua netizen geng-geng kokori itu yang tak suka kepada Malaysia, yang tak suka, semuanya itu akan tercium. Seperti halnya dengan kokori yang kemarin selalu menyibuk tentang Malaysia, tiba-tiba terkuak pula PIK 2 di Pulau Indah Kapuk di Jakarta. Itu semuanya sudah terkuak sekarang para sahabat. Semuanya akan terbongkar. Karena sekarang itu media sosial, media maju. Kalau memang kita niatnya untuk menyampaikan kebaikan demi negara kita, kita sampaikan sahaja. Jangan takut. Karena Mas Farhan ketika menyampaikan sebuah narasi untuk membenarkan yang salah dan meluruskan yang salah dan menyampaikan fakta meskipun pahit diucapkan, Mas Farhan pun juga diteror di TikTok ataupun di Facebook ataupun di YouTube. Mas Farhan juga diteror, tapi Mas Farhan tak gentar. Kalau Mas Farhan ditanya dekat Malaysia, di sini lokasinya, makanya datang ke sini, kita ngopi macam itu. Tiba-tiba dia menghilang para sahabat. Dan itu pesan Mas Farhan kepada para sahabat dan juga rekan-rekan Mas Farhan yang memang nak bekerja dekat Malaysia ataupun mana-mana negara, jangan sampai datang secara ilegal. Itu sahaja. Jangan sampai datang secara ilegal, datanglah secara halal. Itu pesan Mas Farhan. Mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.